Mari kita mulai dengan menguji kepekaanmu terhadap detail. Lihatlah kedua sahabat ini, Ariana dan Brianna. Bisakah kamu menebak mana di antara mereka yang lebih kaya? Jelas Ariana. Lihat, dia punya dompet Louis Vuitton asli. Kemal dan Dani sedang memancing di danau di tengah musim dingin. Ini dia foto mereka. Kemal berpose cuma dengan pakaian seadanya, padahal cuacanya sangat dingin. Sementara Dani berpose bersama ikan besar yang dia tangkap. Tapi siapa yang kurang pintar? Dani, lihat, es di danau ini mulai retak. Berdiri di sana jelas berbahaya. Evelyn dan Yasmin sedang bergegas ke kantor dan mereka udah telat. Evelyn berjalan seperti biasa, sementara Yasmin mengambil jalan pintas. Siapa di antara mereka yang dalam bahaya? Yasmin, lihat, dia berjalan di dekat bangunan. Ada es yang menggantung di sana. Jadi sangat berbahaya kalau dia berjalan di bawahnya. Nola dan Nathan sedang berjalan di luar rumah. Siapa di antara mereka yang dalam bahaya? Nola. Meski Nathan buta, dia punya tongkat dan dia bakal tahu ada lubang di depannya. Nola mungkin gak melihat lubang ini karena dia terlalu fokus main HP. Untuk kado ulang tahun pernikahannya, Caca menerima kalung berlian. Besok malamnya, dia makan malam bersama teman-temannya dan menunjukkan kalung itu kepada mereka. Dia membiarkan mereka melihatnya dan pergi ke kamar mandi. Saat kembali, kalung itu menghilang. Teman-temannya bilang dia membawanya ke kamar mandi. Lihatlah keadaan sebelum dan sesudah ini. Lalu tebak di mana kalung itu berada. Lihatlah gelas jus ini. Di gambar sesudah, jusnya malah lebih banyak. Padahal sebenarnya tidak begitu. Dia mencemplungkan kalung berlian itu ke gelas sehingga jusnya kelihatan bertambah. Ismi sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat. Dia menemukan rumah penyihir dan meminta diantar pulang. Si penyihir itu setuju, tapi ada satu syarat. Ada 3 kartu, 2 diantaranya tertulis kurung dan salah satunya tertulis bebas. Semuanya menghadap ke bawah dan Ismi nggak tahu mana yang kartu bebas. Jika dia memilih yang bebas, dia bisa pulang. Kalau gagal, dia akan dikurung oleh si penyihir. Begini petunjuknya. 1 kartu kurung tidak berada di tengah. Kartu kurung kedua tidak bersebelahan dengan kartu kurung satunya. Mana yang harus Ismi pilih? Jika 1 kartu kurung tidak berada di tengah, berarti ada di kiri atau kanan. Lalu, kedua kartu kurung ini tidak bersebelahan. Berarti tidak mungkin di tengah, melainkan di sisi lainnya. Jadi, Ismi harus memilih kartu di tengah. Di sanalah kartu bebas berada. Ava harus membuka komputer ibunya untuk menghapus email yang gak sengaja dia forward ke ibunya. Tapi akun ibunya dilindungi password yang dia belum tahu. Untungnya ada petunjuk, dan begini petunjuknya. Menurutmu, apa passwordnya? Angka di kanan adalah angka yang kamu dapatkan dengan mengalihkan angka-angka yang ada di sebelah kiri. 3 kali 5 sama dengan 15. 2 kali 8 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. Sementara 4 kali 9 sama dengan 36. Dan 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi passwordnya pasti 3656. Gina punya pabrik mobil. 3 pekerja bisa merakit 3 mobil dalam 3 hari. Berapa mobil yang bisa dirakit seorang pekerja dalam 1 hari?
Jika 3 pekerja merakit 3 mobil dalam 3 hari, maka 1 pekerja merakit 1 mobil dalam 3 hari. Jadi, dalam 1 hari, seorang pekerja merakit 1/3 mobil. Ella terbangun di ruang bawah tanah gelap yang cuma diterangi beberapa obor. Ada pintu, tapi terkunci. Ada sebuah panel dengan tombol beragam warna, dan sebuah papan bertuliskan Grow. Bagaimana Ella bisa keluar? Kata ini adalah petunjuknya, dan huruf-huruf ini merupakan huruf pertama dari warna tombol yang harus ditekan Ella sesuai urutan. G untuk green, R untuk red, O untuk orange, dan W untuk white. Mila suka jika semuanya rapi, kamarnya pun sangat tertata. Bahkan koleksi kelereng bernomornya dipisahkan ke dalam 3 kotak. Di kotak pertama, ada kelereng bernomor 1, 2, dan 7. Di kotak kedua, ada kelereng bernomor 1, 4, dan 5. 2 kelereng di kotak terakhir punya angka 6 dan 3. Berapa angka di kelereng terakhir di kotak terakhir? Jumlah angka kelereng di tiap kotak adalah 10. Jadi nomor kelereng terakhir pasti 1. Aya tiba di pulau terpencil di Yunani untuk menghabiskan liburannya seorang diri. Semua warga lokal di sana selalu berkata jujur, tapi semua turisnya selalu berbohong. 2 orang perempuan mendekatinya, dan salah satu dari mereka berkata, "Hei, aku Pamela. Aku juga turis di sini, dan ini Sofia. Dia warga di sini. Bisakah kamu mengetahui apakah Pamela dan Sofia merupakan warga lokal atau turis?" Karena warga lokal selalu jujur, seorang warga lokal nggak akan menyebut diri mereka seorang turis. Jadi, Pamela pasti seorang turis, yang artinya dia juga berbohong tentang Sofia. Jadi, Sofia juga turis. Kayla adalah ratu negara pulau terpencil yang belum pernah didengar siapapun dan tak ada di peta manapun. Dia ingin memastikan ada lebih banyak anak perempuan yang lahir di negaranya. Jadi, dia mengeluarkan peraturan baru. Setiap keluarga harus terus punya keturunan sampai punya anak perempuan. Setelah mereka punya anak perempuan, mereka tidak boleh punya keturunan lagi. Dengan peraturan ini, bagaimana rasio pria dan wanita di negara ini setelah ratusan tahun dan generasi berlalu? Dengan tiap kelahiran, ada peluang yang sama untuk punya anak laki-laki atau perempuan. Jadi, tidak peduli berapa banyak anak yang lahir di keluarga manapun, rasionya akan selalu tetap kurang lebih 1:1. Peraturan ini cuma akan memastikan setidaknya ada 1 anak perempuan di setiap keluarga. Hana menemukan kalung lamanya yang patah menjadi 5 rantai pendek. Masing-masing punya 4 mata rantai emas. Dia membawanya ke toko perhiasan untuk memperbaikinya. Si tukang perhiasan mengatakan biaya perbaikannya Rp100.000 untuk setiap tautan yang perlu dibuka dan ditutup lagi. Jadi, karena dia perlu membuka 1 mata rantai di tiap rantai, biayanya Rp500.000. Apa ada cara yang lebih baik untuk melakukannya agar Hana bisa berhemat? Cara yang lebih efisien adalah dengan membuka keempat mata rantai di salah satu bagian dan menggunakan tiap mata rantai ini untuk menyegel 4 bagian rantai yang tersisa. Dengan begini, Hana cuma akan mengeluarkan biaya Rp400.000 untuk memperbaikinya. Oke, sekarang mari kita istirahat sejenak dan seru-seruan. Aku akan menunjukkan beberapa emoji dan tugasmu adalah menebak judul film apa yang digambarkannya. Ini yang pertama, apa jawabanmu? Yap, ini jelas The Lion King. Gampang ya? Ini yang berikutnya. Bisa tebak?
Beauty and the Beast, film klasik Disney lainnya. Yang ini favoritku nih, bisa tebak? Ini Up, film animasi yang wajib kamu tonton. Mari coba film yang lebih baru. Apa kamu bisa menebak yang ini? Ini Encanto. Beralih dari film animasi. Film apa ini? Aku yakin kamu pasti tahu. Ini Alvin and the Chipmunks, film tentang tupai yang bisa bernyanyi. Bisa tebak yang ini? Masih tentang hewan yang bisa ngomong nih, Stuart Little. Benar. Oke, apa kamu bisa menebak yang ini dengan benar? Coba deh. Night at the Museum. Benar. Film ini bagus banget. Aku yakin kamu tahu. Benar, ini adalah film favorit semua orang, How to Train Your Dragon. Yuk, coba tebak lagi. Apa jawabanmu? Ini film Shrek. Oke, film terakhir untuk video kali ini. Tebakanmu pasti benar. Secret Life of Pets.